Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafuna shalihun. Ajarahumullah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, jajaran pengurus wilayah Ansor Jawa Tengah, khususnya yang saya cintai Mas Gus Solah dan semua yang hadir di daring, apa istilahnya? Zoom in, baik yang zoom in maupun yang zoom out. Malam hari ini kita bersama-sama, alhamdulillah, malam 29 Ramadan bisa berkumpul bersama untuk khatmil Quran, satu hal yang sangat kegiatan atau aktivitas yang sangat istimewa, dan insya Allah nanti ada kaitannya dengan tugas Banar untuk ikut menumpas, dalam istilah apa yang kerasnya, ikut menumpas penggunaan atau peredaran narkoba yang sangat merusak bagi generasi kita. Kalau saya bilang begitu karena coba Anda lihat bahwa tampaknya dalam dunia narkoba ini ada semacam satu ikhtiar yang sistematis untuk merusak generasi kita. Kita lihat bahwa narkoba ini sekali pakai habis, bukan semacam kita beli mebel, bukan semacam kita beli lemari, sekali beli bisa 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun baru beli lagi karena barangnya nggak rusak. Tapi narkoba ini sekali pakai habis, tapi kok tidak ada terus. Justru penggunanya semakin hari semakin apa? Semakin meningkat dan tidak kenal batas, tidak kenal profesi. Oleh karena itu betul-betul butuh perhatian dari semuanya ini, yang insya Allah kaitannya dengan khatmil Quran ini memberikan spiritualitas pada apa masyarakat ini untuk terhindar dari hal yang demikian. Saya akan bacakan satu hadis bahwa nanti khatmil Quran yang saya berharap bukan hanya ada di bulan Ramadan, karena kita ini biasanya seragam khataman itu kalau di bulan apa? Ramadan. Dan ini ada semacam asumsi di masyarakat ini, hal-hal yang baik itu ayo kita kerjakan di bulan Ramadan. Terus yang orang apik itu bar bodoh wae. Jadi kayaknya ya nggak boleh yang model-model itu hanya di bulan apa? Ramadan. Jadi begitu nanti hari raya terus wasdol. Ini saya tidak berharap demikian, saya berharap justru khataman Quran, kedekatan kita, relasi kita dengan Al-Quran yang dekat ini setelah Ramadan pun ayo tetap kita jalankan, apa itu seminggu sekali, apa itu 2 minggu sekali, dan ini bagian yang sangat penting untuk tugas Banar, bagian spiritualitas yang sangat penting. Kenapa? Akan saya bacakan satu hadis berkenaan dengan nanti tugas Banar dan hubungannya dengan relasi kita terhadap Al-Quran. Di dalam satu hadis dijelaskan, Warubiya Ibnu Abi Syaibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an hadrathu al-malaikah wa tanakkabat anhu asyayatin wa tasa'a ala ahlihi wa kasura khairuhu wa qalla syarruhu. Di rumah atau di tempat di mana dibacakan Al-Quran, hadratul malaikat, itu para malaikat akan hadir dengan jumlah yang tidak terbatas. Wa tanakkabat anhu syayatin. Tanakkabat ini bisa dimaknai setan-setannya itu nyungsep. Malaikatnya hadir, setannya Allah nyungsep hancur. Wa tasa'a ala ahlihi. Orang di tempat di mana dibacakan Al-Quran, apa itu di rumah, apa itu di
desa, apa itu di RT, apa itu di negara, insya Allah ya. Ittasa'a ala ahli, ada perluasan. Perluasan apa? Pikiran, pandangan, hati, dan insya Allah juga rezeki. Nah, sedang kita melihat bahwa narkoba ini banyak yang menggunakannya itu orang-orang yang bermasalah dalam tanda petik. Mungkin Mas Aziz ini nama ya, bukan ambil zakat infak. Mas Aziz ini yang psikolog, mungkin lebih tahu dalam riset-riset tentang delinkuensi apa remaja khususnya. Ini remaja yang menjalani kehidupan yang delikuen atau perjalanan yang tidak umum itu disebabkan antara lain karena broken home. Artinya di rumahnya ada apa? Ada masalah. Ya. Lalu dia lari ke apa? Ke narkoba atau bentuk-bentuk yang lainnya yang tidak lazim dilakukan. Ya. Nah, kalau orang yang di rumahnya dibacakan Al-Quran berdasarkan hadis ini yang kita yakin kebenarannya, kita salah ahli. Kejadian semacam broken home ini tidak akan terjadi. Kita saat itu diluaskan oleh Allah, pikirannya, diluaskan hatinya, diluaskan apa, rezekinya, diluaskan berbagai hal-hal yang positif. Termasuk broken home ini tidak akan terjadi. Kalau broken home ini tidak terjadi karena orang relasinya kepada Al-Quran ini baik, sering daras Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering syukur mendalami apa Al-Quran atau majelis-majelis khataman Quran seperti yang dijalankan oleh Banar pada malam hari ini nanti dikembangkan setelah Ramadan itu apa? Bahwa insya Allah kita yakin kebaikan di rumah itu atau di lingkungan itu akan semakin apa? Semakin menyebar dan akan tertekan sampai tingkat yang minimal wa qalla syarruhu. Hal-hal yang nggak baik itu baik dalam pikiran, baik dalam hati, baik dalam perbuatan, baik dalam apa berbagai hal yang nggak baik itu akan tertekan dan qalla menjadi sedikit, menjadi minimal. Syukur-syukurilah dengan berkahnya apa? Al-Quran. Maka dengan berdasarkan kepada hadis ini tadi, saya ulangi lagi, yang di tempat di mana dibacakan Al-Quran itu hadaratul malaikat hadir. Tentunya kalau malaikat hadir ini makhluk Allah yang kita kenal tidak punya hal yang negatif. Jadi, kehadirannya akan menebarkan banyak apa? Kebaikan. Kehadirannya akan menebarkan banyak keberkahan. Kehadirannya akan menebarkan banyak bau-bau yang apa? Wangi. Ya. Watana kabar anhu syayatin, setannya dan berbagai hal yang berkaitan dengan setan. Setan itu bisa merasuk ke pikiran, bisa merasuk ke hati, bisa merasuk ke apa? Amal-amal yang itu amal yang tidak diridhoi Gusti Allah, termasuk penggunaan apa? Narkoba. Itu akan nyungsep. Malaikatnya hadir dengan menebar kebaikan, setannya akan nyungsep. Kebaikan yang ada di rumah atau di lingkungan yang dibacakan Al-Quran itu akan semakin berkembang. Pengertian kebaikan ini luas sekali. Orangnya akan dijadikan oleh Allah hatinya condong kepada hal-hal yang senang pengajian, senang apa, duduk bersama orang yang soleh, senang kumpul-kumpul di tempat yang baik. Makanya kita dengan Quran ini akan kebaikan itu meningkat, wa qalla syarruhu, dan hal-hal yang enggak baik ini akan ditekan sampai tingkat yang apa? Minimal. Di dalam lanjutan itu dikatakan wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'anu hadarathu syayatin. Sementara di rumah atau di tempat yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, ya, itu akan hadir di situ bukan malaikat tetapi apa? Para setan. Dengan ya setan itu pengertiannya hal-hal yang apa? Yang negatif. Ya. Termasuk dorongan untuk kalau remaja ya bertindak delikuen tadi, menyimpang dari yang semestinya. Kalau kita ya mungkin termasuk ya rumah tangganya jadi nggak enak, kehidupannya jadi nggak enak karena di yang hadir itu apa? Setan. Watanak kabat anhul malaikat. Sebaliknya di tempat yang kalau tempat yang dibacakan Al-Quran tadi itu setan yang nyungsep, malaikatnya hadir,
Tapi di tempat yang kosong dari bacaan Al-Quran akan terjadi sebaliknya. Setannya yang hadir dengan berbagai aktivitas syaitoniah dan malaikatnya yang nyunsut. Artinya aktivitas kebaikan ini jadi apa? Jadi minim, dan bahkan orang semangat untuk mengerjakan kebaikan, semangat untuk ibadah, semangat untuk taklim, semangat untuk berkumpul-kumpul yang bermanfaat ini juga jadi apa? Nyunsut. Wadhaqa ala ahlihi. Tempat orang-orang yang menghuni tempat atau rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ini akan sempit. Sempit, ya dadanya sempit, pikirannya sempit, hatinya apa? Sempit. Semuanya, insya Allah rezekinya juga apa? Sempit. Sebaliknya daripada orang yang dibacakan Al-Quran. Nah, kondisi sempit pikiran, kondisi sempit dada ini yang banyak menuntun orang ke arah yang apa? Orang yang berada dalam kondisi yang dadanya sempit ini, pikirannya sempit ini, bisa larinya kepada kebaikan dan insya Allah jadi baik. Tetapi bisa juga larinya nanti kepada apa? Keburukan, termasuk penggunaan apa? Ya. Kemana banyaknya lari orang yang punya dada dan yang sempit, yang dia tidak pernah dibaca Al-Quran, tidak pernah kumpul-kumpul atau apa tadarus Al-Quran, dia tidak pernah, atau dia tidak membangun relasi dengan Al-Quran. Kemana larinya ini? Karena bisa lari ke baik, bisa lari ke tidak baik. Pada umumnya akan tetap lari ke yang tidak baik. Karena yang tidak baik ini dorongannya lebih apa? Lebih kuat. Kita kasih contoh bahwa Anda mengajak orang datang ke pengajian. 1 hari kau jemput, kau ajak. 2 kali kau jemput, kau ajak. 3 kali kau jemput, kau ajak. Hari yang keempat tidak kau jemput dan tidak kau ajak, dia nggak pernah nggak. Duh, sama kok betul berangkat, betul jangan jemput kok. Tapi kalau soal yang tidak baik, 1 hari dia diantarkan ke tempatnya nggak baik, besok si sono aku diri sudah kenal jalannya. Selanjutnya. Loh kan sekarang gini, harus apa loh? Ini gambarannya dorongan yang tidak baik ini lebih kuat kepada kita manusia, ini lebih kuat mendorong diri kita ketimbang yang apa? Yang baik. Pikiran baca sholawat, subhanallah, belum ada satu putaran tasbih, ada 9 kali. Tapi kalau hal-hal yang nggak baik ini cenderung lebih apa? Lebih awet, lebih kuat. Ya, ini manusia. Maka kalau dorko orang yang ahlinya di tempat di mana tidak dibacakan Al-Quran ini kemudian menyempit, ya hatinya menyempit, dan itu nanti bisa mengarah ke 2 hal, baik dan tidak baik. Baik dia lari kepada majelis zikir, dia lari kepada apa? Kumpul-kumpul yang baik. Lah yang tidak baik, lari termasuk dalam apa? Narkoba. Tapi dorongan yang tidak baik ini jauh lebih apa? Lebih kuat. Oleh karena itu, saya sampaikan tadi bahwa acara baik khatmil Quran yang bisa mendatangkan malaikat, bisa membuat setan itu nyungsep, ya, membuat apa? Kebaikan menebar di daerah itu, membuat hal yang tidak baik itu qalla syarruhu, semakin ditekan sampai tingkat yang minimal. Dan apa yang terjadi sebaliknya juga sebaliknya, misalnya tidak dibacakan Quran, lah yang terjadi tadi malaikatnya nyungsep, setannya lebih banyak, dan kemudian apa? Sempitnya orang-orang di lingkungan itu, baik pikirannya dan sebagainya. Lah dengan Quran yang kita langgengkan nanti, saya berharap bukan hanya di Ramadan tadi, dan Ramadan tetap ada, entah itu mingguan, entah itu bulanan, entah itu selapanan. Ya. Memang kalau secara tidak bisa ini berdiri sendiri. Kita hanya baca Al-Quran berharap semuanya baik. Tentu ada ikhtiar yang lain yang ditujukan bersama-sama memang untuk menanggulangi menyebar luasnya penggunaan narkoba. Tetapi intinya dari spiritualitas kita, dari bacaan Al-Quran tetap nggak boleh ditinggalkan. Insya Allah kalau ini kita langgengkan terus bulanan, mingguan, dan mungkin dibuat program nanti di bawah-bawah juga demikian. Insya Allah saya yakin kita tidak bisa menyepelekan hal-hal yang baik. Selain saya katakan bahwa doa, keberkahan yang turun, doa dan sebagainya ini
istilahnya kayak pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kadang-kadang kita menyelesaikan masalah justru muncul masalah. Ya. Tapi dengan doa, dengan berkahnya Quran, dengan berkahnya dzikir dan sebagainya itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Banyak cerita-cerita yang bisa kita kita bisa baca berkenaan dan kekuatan doa ini. Terkadang sesuatu yang tidak bisa terselesaikan dengan dengan ilmu kita, dengan ikhtiar kita, dengan apapun yang kita punya, itu terselesaikan dengan doa. Nah, itu kita yakin betul. Kita yakin betul hal-hal yang demikian itu terjadi karena dengan berdoa itu kita mengakui kelemahan kita mengakui kekurangan kita, dan kita memasrahkan urusan ini kepada Allah, mengundang keterlibatan Gusti Allah. Kalau sudah Gusti Allah terlibat, ya kita bisa tahu sendiri semua urusan akan selesai. Nah, oleh karena itu dalam majelis Quran yang Kanjeng Nabi menyampaikan demikian hebatnya keberkahan yang turun dan demikian banyaknya cahaya-cahaya kebaikan, ibaratnya minyak wanginya yang disemprotkan di situ itu sangat istimewa sekali, yang akan bukan untuk diri pembaca toh, tetapi juga untuk lingkungan. Insya Allah banyak hal akan terselesaikan di samping ikhtiar yang lain, saling melengkapi antara ikhtiar zahir dengan ikhtiar batin. Jadi ikhtiar zahir mungkin bentuknya penataran atau mungkin bentuknya pelatihan anti narkoba dan sebagainya. Ikhtiar yang lain yang lebih tinggi mungkin kalau sudah tingkatnya perlu digunakan aparat bertindak dan sebagainya, itu juga bagian dari dari ikhtiar. Tetapi tidak kalah penting berdoa dan mengambil keberkahannya Al-Quran yang kalau kita baca, malaikat akan turun, setan akan nyungsep, dibuat luas orang yang ada di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pikiran, ya hatinya dan semuanya, dan menyebar kebaikan, keberkahan sedikit. Wa qalla syarruhu ditekan sampai tingkat yang minimal, itu hal-hal yang enggak baik. Yakin kita dengan itu, berbareng bersama-sama insya Allah yang diperjuangkan oleh Badan Anti Narkoba Ansor. Terus yang diaturkan Gus Solah tadi, jangan sampai ada D-nya, jadi bandar. Kita jadi bandar kebaikan aja, jangan bandar yang nggak baik. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan khatam Quran yang bagus ini tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi disambung terus, karena menyambungnya, kontinuitasnya ini, keberkahannya akan berhubungan dengan tugas besar sahabat-sahabat yang terlibat di dalam anak. Yaitu Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.